yang diperkuat oleh Kitab Primbon Jawa Kawi Miring pada tahun 1756 ya. Dan sekarang mau bantah bagaimana lagi? Sedangkan arti sejarah-sejarahnya sudah saya bahas di dalam video ini. Halo sahabat kicomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang mitos burung terucukan Katurangan ya. Dan sebenarnya bahasa Katurangan ini berasal dari Primbon Jawa teman-teman. Karena entitas Jawa ini memiliki banyak sejarah ya. Ada yang sejarahnya masih berkilau dan ada juga yang sejarahnya sudah sirna teman-teman. Contohnya Katurangan ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah benar ada burung terucukan Katurangan? Lalu, seperti apa ciri-cirinya? Nah, arti dari Katurangan ini terbagi menjadi 4 ya, yaitu Wisma, Turangga, Kukila, dan juga Curiga teman-teman. Nah, yang dimaksud Wisma ini dalam Primbon Jawa atau ilmu titen artinya yaitu wanita. Dan wanita yang masuk dalam kategori Katurangan ini yaitu Sri Lumbung yang ada pada zaman kerajaan dulu teman-teman. Nah ternyata Sri Lumbung ini penjelmaan dari burung perkutut ya, entah itu siluman atau sebangsanya. Yang jelas dalam sejarah Sri Lumbung ini adalah penjelmaan dari burung perkutut teman-teman, bukan penjelmaan dari burung terucukan. Dan sampai sejauh ini belum ada sejarah yang mengatakan bahwa ada penjelmaan dari burung terucukan, itu belum ada teman-teman. Dan legenda dari semasa zaman kerajaan dulu pun yang saya ketahui dari Primbon Jawa tidak ada yang mengatakan bahwa burung terucukan memiliki kategori Wisma atau Sri Lumbung wanita penjelmaan dari burung terucukan. Itu nggak ada teman-teman. Karena Wisma atau Sri Lumbung ini hanya ada dalam sejarah perkutut ya. Makanya sangkar dari burung perkutut itu banyak ukiran-ukiran yang melambangkan kerajaan. Karena memang sejarah perkutut ini sudah ada di zaman kerajaan dulu teman-teman. Sedangkan untuk burung terucukan itu sama sekali nggak ada sejarah dan legendanya ya. Lalu arti dari Katurangan yang kedua yaitu Turangga, yang artinya kuda teman-teman. Nah, yang dimaksud dari kuda ini adalah simbol dari ilmu Katurangan yang menyangkut tentang pemeliharaan, pengobatan, dan juga firasat ya. Karena ilmu ini dirumus menjadi baku berdasarkan literasi dari Serat Aswatali pada tahun 1684 yang diperkuat oleh Kitab Primbon Jawa Kawi Miring pada tahun 1756 ya, yang mengatakan pemeliharaan, pengobatan, dan juga firasat teman-teman. Nah, yang dimaksud dari pemeliharaan yaitu tentang burung ya. Cuma yang dimaksud burung dari Primbon Jawa ini lagi-lagi perkutut ya, bukan burung terucukan teman-teman. Sedangkan yang dimaksud dari pengobatan yaitu menyangkut mantra. Lalu yang dimaksud firasat ini juga nggak ada sangkut pautnya dengan burung ya, melainkan hitungan hari teman-teman. Lalu untuk Katurangan yang ketiga yaitu Kukila, yang artinya burung. Nah, pada zaman kerajaan dulu burung yang dipelihara di setiap pendopo atau padepokan yaitu burung perkutut teman-teman. Jadi bukan burung terucukan ya. Karena burung perkutut ini selain suaranya membuat tentram suasana padepokan, di samping itu juga burung perkutut ini bisa berubah menjadi ular pada hari-hari keramatnya yang sudah ditentukan teman-teman. Nah jadi
burung perkutut ini bisa berubah menjadi Sri Lumbung dan juga bisa berubah menjadi ular ya pada hari-hari keramatnya teman-teman. Makanya disebut dengan Katuranggan. Itu yang pernah terjadi di zaman kerajaan ya, dan hal ini sudah melegenda teman-teman. Sedangkan untuk jenis burung terucukan nggak ada legendanya dan juga nggak ada sejarahnya ya. Karena kalau misalkan burung terucukan ini termasuk kategori Katuranggan, burung terucukan ini bisa berubah menjadi apa? Dan sampai saat ini pun nggak ada kabar bahwa burung terucukan ini bisa berubah menjadi sesuatu. Itu nggak ada ya. Lalu untuk Katuranggan yang keempat yaitu curiga, yang artinya keris teman-teman. Nah, keris ini adalah simbol dari masyarakat Jawa sebagai senjata spiritual untuk menambah kewibawaannya. Itu yang ada di zaman kerajaan dulu teman-teman. Dan kalau kita lihat keris ini bentuknya seperti ular ya. Dan kalau kita kembalikan ke beberapa ulasan tadi, bahwa di zaman kerajaan burung perkutut bisa berubah menjadi Sri Lumbung, bisa berubah menjadi ular teman-teman. Nah, dari Katuranggan yang keempat ini adalah simbol dari bentuk Katuranggan yang ketiga tadi ya. Nah, jadi ini adalah sebuah pemahaman ya. Nggak ada satupun Katuranggan yang menyangkut dengan burung terucukan teman-teman. Jadi kesimpulannya burung terucukan yang memiliki Katuranggan itu semua hanya karangan manusia, bukan asli Katuranggan yang ada dalam sejarah teman-teman. Dan sekarang mau bantah bagaimana lagi? Sedangkan arti sejarah-sejarahnya sudah saya bahas di dalam video ini. Dan semoga dengan adanya video ini teman-teman tidak terkecoh lagi dengan mitos burung terucukan Katuranggan. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga ini bisa menambah ilmu pengetahuan. Bila ada salah kata saya pribadi mohon maaf. Salam sahabat Kicomania.